Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Kurnia. Saya berasal dari program studi manajemen. NIM saya yaitu 612410262. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah literasi digital dengan topik pembahasan yaitu dampak kecanduan gadget bagi mahasiswa. Di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat, kita semua dihadapkan pada tantangan baru. Bagaimana menggunakan gadget secara produktif tanpa terjebak dalam kecanduan yang justru menurunkan kualitas fokus dan kehidupan sosial kita sebagai mahasiswa. Melalui video ini, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk melihat isu ini dari sudut pandang akademik, sosial, dan psikologis, agar kita bisa membangun kesadaran digital yang lebih bijak dan seimbang. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru serta menjadi refleksi bersama tentang bagaimana teknologi seharusnya menjadi sarana kemajuan, bukan penghalang dalam proses belajar dan berpikir. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, gadget telah menjadi bagian dari denyut nadi keseharian manusia. Kita bangun tidur bukan lagi disambut oleh cahaya mentari, tapi disambut oleh cahaya dari layar ponsel. Juga suara notifikasi menggantikan suara burung, dan gerakan jari menggantikan tatapan mata antara manusia. Bagi mahasiswa, gadget bukan sekedar alat komunikasi, ia telah menjadi ruang belajar, ruang diskusi, bahkan ruang eksistensi. Di balik kemudahan yang ia bawa, terselip paradoks besar. Semakin kita terkoneksi, semakin banyak yang sebenarnya terputus, yaitu melalui fokus, waktu, dan bahkan hubungan sosial yang sejati. Di satu sisi juga, gadget memberi kita kekuatan luar biasa untuk mengakses ilmu dalam hitungan detik. Namun di sisi lain, ia juga memiliki kemampuan halus untuk mencuri sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kemampuan berpikir mendalam dan menikmati kesunyian dalam belajar. Coba kita renungkan sejenak. Beberapa kali kita membuka ponsel saat sedang membaca bahan kuliah. Beberapa kali notifikasi kecil mampu mengalihkan kita dari satu kalimat penting yang seharusnya bisa mengubah cara kita berpikir. Inilah yang disebut para pakar psikologi sebagai digital drift. Hanyutnya kesadaran manusia ke arus digital yang tak berujung. Tanpa disadari, gadget membentuk ulang struktur otak kita. Dari yang dulu mampu fokus 30 menit pada suatu topik, kini hanya bertahan 3 menit sebelum mencari distraksi baru. Dan disinilah tantangan terbesar mahasiswa abad ke-21. Bagaimana menjaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata? Karena yang membuat seseorang unggul bukanlah siapa yang paling cepat mendapatkan informasi, tetapi siapa yang mampu memproses informasi dengan kedalaman dan kebijaksanaan. Kita sering mendengar istilah overstimulation, di mana otak kita terus dirancang oleh notifikasi, video pendek, dan konten cepat. Mahasiswa yang dulunya rajin membaca buku kini lebih banyak menonton ringkasan 2 menit. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis menurun, dan ketahanan mental terhadap kebosanan melemah. Padahal, dari kebosanan itu lahir daya cita, yaitu inovasi dan refleksi yang mendalam. Coba perhatikan ruang kuliah kita hari ini. Ada yang secara fisik hadir namun pikirannya sedang berselancar di dunia maya. Ada yang menatap layar laptop tapi sebenarnya sedang berpindah antar tab berbeda. Disinilah kecanduan gadget tidak lagi terlihat seperti masalah, karena ia sudah menjadi kebiasaan yang tidak dianggap normal. Padahal, normal tidak selalu berarti sehat. Sebagaimana dikatakan oleh Carl Newport dalam bukunya Deep Work, kedalaman berpikir adalah mata uang baru di dunia yang bising. Dan bagi mahasiswa, kehilangan kemampuan berpikir mendalam berarti kehilangan masa depan akademiknya. Maka, sebelum gadget mengambil alih seluruh ruang konsentrasi kita, mari kita sadari kembali fungsi sejatinya. Yaitu alat bantu belajar, bukan tuan yang mengatur hidup. Kecanduan gadget tidak terjadi dalam semalam. Ia tumbuh dari ribuan keputusan kecil, membuka notifikasi saat belajar, mengecek pesan di tengah diskusi, atau menunda tugas hanya karena satu video pendek. Tetapi, penyembuhannya juga dimulai dari keputusan kecil yang berulang, yaitu menaruh saat membaca, mematikan notifikasi, dan kembali menatap dunia nyata dengan penuh kesadaran. Mahasiswa yang kuat bukan yang paling update, tapi yang paling disiplin terhadap dirinya sendiri.
karena di balik setiap pencapaian besar selalu ada kemampuan untuk menunda kesenangan saat demi saya ulangi. Karena di balik setiap pencapaian besar selalu ada kemampuan untuk menunda kesenangan saat sesaat demi tujuan jangka panjang. Gadget adalah jendela dunia, tetapi jangan sampai jendela itu menjadi tembok yang memisahkan kita dari realitas. Mari gunakan teknologi bukan untuk melarikan diri dari hidup, tapi untuk memperdalam makna hidup. Dari ruang kecil inilah, dari kampus sederhana ini, kita mulai belajar lagi bagaimana menjadi manusia yang berpikir, bukan hanya manusia yang scrolling. Karena perbedaan tidak dibangun oleh mereka yang sibuk menatap layar, tetapi oleh mereka yang berani mengangkat kepala dan mulai berpikir. Sebelum kita close, saya ingin mengakhiri dengan penutup yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Teknologi seharusnya memperluas kesadaran, bukan mempersempit perhatian. Mari kita jadikan gadget sebagai jembatan pengetahuan, bukan jebakan kebiasaan. Salam dari saya, Muhammad Rizky Kurnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.